Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'a syahra siyam Ramadan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, terutama iman dan Islam serta kesehatan dan keafiatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-19. Tinggal 11 hari lagi ke depan. Kita berusaha sekuat tenaga, sekuat iman dan kesabaran kita untuk bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita, harapan dan tujuan dari Ramadan. La'allakum tattaqun insyaallah. Para jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, pada tausiah ini saya hanya mengingatkan kita kembali bahwa puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita kaji lebih dalam, sesungguhnya ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang luar biasa. Mengapa Ramadan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Karena kita dalam posisi yang terhormat, awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di At-Tin ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah menjadikan manusia dan menempatkan di ahsani taqwim, di tempat yang terhormat. Ini adalah sebuah bentuk kemuliaan yang Allah sudah berikan. Kalau ini kita tidak jaga kehormatan dan derajat yang diberikan oleh Allah sedemikian rupa itu, maka di ayat selanjutnya kita juga akan berpotensi untuk jatuh ke derajat yang paling rendah, asfala safilin. Jadi dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim adalah sebuah bentuk ciptaan dan posisi yang diberikan oleh Allah kepada kita yang begitu terhormat. Apabila dalam kehidupan kita lalai, kita cenderung mengikuti fuzurah, potensi yang ada pada kita untuk merusak dengan hawa nafsu yang ammara bisu'i, maka bukan tidak mungkin kita akan jatuh ke derajat yang terendah, asfala safilin. Agar kita tidak boleh jatuh dan terselamatkan kalau itu sudah jatuh, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu ruang dengan kasih sayang yang saya sebutkan tadi. Selama setahun Allah sediakan 1 bulan untuk bagaimana seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kembali kepada jati dirinya yang terhormat tadi. Kalau asfala safilin, kalau kita pakai pendekatannya Ali Syariati, beliau membentuk satu pikiran bahwa pada manusia itu terdapat 2 kutub yang saling tarik menarik, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif itu adalah tarikan ruhani, di mana karena dia tercipta dari ruh ilahiyah, maka dia cenderung kepada hal-hal yang sifatnya ilahiyah. Dan ada kutub yang namanya negatif, menurut Ali Syariati adalah kutub di mana tarikan jasmaniyah, fisikal, yang karena tercipta dari lumpur yang kotor, maka dia cenderung kepada hal-hal yang kotor itu. Maka tarikan-tarikan ini dalam kehidupan kita dapatkan selama hidup masih hayat di kandung badan selama 11 bulan. Tidak ada yang bisa menjamin manusia tidak berbuat dosa. Tidak ada manusia yang menjamin dirinya dia tidak akan berbuat kesalahan. Tarikan hawa nafsu, tarikan jasmaniyah yang dia muliakan selama ini, kemudian disetop oleh Allah sebentar untuk bagaimana memuliakan rohani dengan cenderung kepada kudrah ilahiyahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang diberikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, jangan dijadikan sebagai beban. Jangan dijadikan itu sebagai sesuatu yang memberatkan.
tapi justru harus diterima dengan penuh ketulusan dan kesyukuran bahwa kita sekali lagi diberikan oleh Allah kesempatan selama hidup untuk memuliakan rohani kita, memuliakan rohani dalam rangka pendakian spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, jasmani ini, rohani ini, dia memiliki daya tarik menarik yang sangat luar biasa. Nanti cek sebentar subuh. Siapa yang begitu as-salatu khairum minan naum, dia bakaget dan bangun salat subuh, rohaninya menang. Tapi kalau dia atur lagi tidur dan dia tidak mau lanjutkan, dia melanjutkan tidurnya dan tidak mau kaget mengingat Allah, mengambil air wudhu dan menegakkan salat subuh, ini dipastikan jasmaninya telah memenangkan pertarungan dalam hidupnya. Oleh karena itu Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pakai pendekatan kesisteman dalam manajemen, input daripada orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Tidak sembarang orang diterima di dalam orang berpuasa. Tidak semua orang diterima untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka input daripada manajemen dan proses puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau tidak ada iman, tidak diwajibkan. Kalau sembahyang itu yang namanya sudah mengaku berislam, sudah beriman, laksanakan. Tapi kalau puasa itu dia kasih inputnya itu hanya orang beriman. Kemudian prosesnya adalah menahan diri dari makan dan minum dan tidak berhubungan seksual mulai dari terbit fajar matahari sampai terbenamnya, dan segala hal-hal yang mengurangi atau membatalkan ibadah puasa dan mengurangi nilai pahalanya. Itu adalah proses yang memproses kita. Di sini para ulama termasuk Al-Ghazali, beliau membagi ada 3 jenis yang saya tidak akan mungkin menguraikan secara detail. Saya hanya bilang saja, ada puasa awam, puasa yang hanya sekedar menahan makan dan minum dan tidak berhubungan seksual di siang hari. Kemudian ada puasa khawas, puasa khusus. Selain dari menahan ketiganya tadi, dia juga menahan telinga dan mata untuk tidak melihat dan mendengar hal-hal yang tidak baik. Dan puasa yang ketiga adalah khawasul bil khawas, khusus yang dikhususkan kepada mereka. Selain daripada 2 puasa tadi sebelumnya, dia juga telah mempuasakan hatinya untuk tidak berpikir, untuk tidak bertindak dan melakukan segala hal yang mengurangi nilai pahala puasa. Karena apa? Dia mau capai la'allakum tattaqun. Mengapa la'allakum tattaqun? Orang sering mengartikan takwa itu takut. Tidak salah. Tapi takwa dalam konteks ini tidak seperti takutnya seorang manusia terhadap binatang buas. Dia takut kemudian lari. Takut dalam arti takwa adalah taat. Ketaatan puncak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sadar apa yang dia lakukan itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai buah dari takwa itu. Tidak berhenti sampai di situ. Dari takwa kemudian dia muhsinin. Dia menjadi orang yang ikhlas. Ketika dia sudah ikhlas, kata Allah di dalam hadis kursi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Beribadalah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa engkau senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat engkau. Oleh karena itu, ada ruang, ada peluang orang bisa makan siang di bulan puasa. Dia bisa merokok, dia bisa apa saja di siang hari. Ada ruang dan peluang tersedia. Tapi karena dia sudah ikhlas dengan puasa ini, dia sudah ihsan di situ, maka dia tidak akan mungkin lakukan karena dia sadar bahwa Allah senantiasa melihatnya. Dan Allah yang memberikan gelar nanti. Hanya Allah yang akan memberikan pahala puasa. Tidak ada satupun orang yang memberikan jaminan pahala terhadap puasanya. Kalau seluruh ibadah untuknya, kecuali puasa, as-sumuli wa ana ajzibih. Puasa itu untukku kata Allah dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Tidak ada orang lain. Oleh karena itu, kata muhsinin ini kalau di Al-Mulk, ya, Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah lah yang menjadikan kematian, kemudian kehidupan yang dipergilirkan di antara kamu untuk menguji siapa di antara kamu yang memiliki amal yang terbaik. Kita orang dalam berpuasa termasuk ini diberi ruang untuk berebut dengan amal-amal terbaik. Kita dipergilirkan, hidup ini dipergilirkan oleh Allah untuk menguji siapa yang memiliki amal terbaik. Berapa banyak saudara kita dan orang-orang terdekat kita yang kita cintai, Ramadan kemarin masih sama-sama makan sahur, masih sama-sama berbuka puasa, masih sama-sama tarawih, masih bikin apapun amalan Ramadan. Tahun ini mereka sudah tidak lagi sama-sama dengan kita. Maka di awal tadi saya bilang, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan sekali lagi kepada kita dengan Ramadan yang kita hadapi hari ini dan kita jalani insyaallah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kajian yang lebih dalam, ada ayat yang berkaitan dengan takwa ini. Mengapa saya kaitkan dengan al-maut dan al-hayat tadi itu untuk diperebutkan beramal yang terbaik di antara kamu? Karena setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib di atas mimbar tentang takwa ini. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, wahai manusia, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Ini takwa. Takwa ini adalah merupakan ultimate goal, tujuan akhir daripada kehidupan, dan tujuan ini pula yang dicapai dalam proses ini. Baru 2 hari yang lalu kita peringati Nuzul Quran, 3 hari atau 2 hari lalu. Saya singgung sedikit. Kata takwa ini juga yang merupakan ultimate goal, merupakan tujuan tertinggi dari proses hidup dan pendidikan Gua Hira. Ini saya istilahkan dengan pendidikan Gua Hira, karena ini sudah diakui oleh para ahli pendidikan, terutama sejarah peradaban Islam, bahwa pendidikan yang paling modern dalam sepanjang sejarah manusia itu hanya terjadi di saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Yang menjadi pembuat kurikulum di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi guru di situ malaikat Jibril. Yang menjadi murid Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi atau konten kurikulum itu adalah ikra, membaca diri, membaca alam sekitar, dan membaca Tuhan, membaca Allah. Itu adalah materinya. Kelas atau ruang belajarnya adalah Gua Hira. Tujuan yang hendak dicapai adalah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah ultimate goal, sekali lagi. Dia adalah tujuan akhir. Kita mau mencapai kehidupan dalam derajat apapun, kalau kita tidak memiliki bekal yang cukup dengan takwa, maka dalam banyak keterangan kita belum bisa disebutkan orang yang selamat. Karena mungkin juga kita tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayat kita karena tidak takwa. Oleh karena itu, walaupun ini berkaitan di satu ayat yang lain tentang takwa yang berkaitan dengan berdekatan dengan perintah atau perjalanan ibadah haji menuju Allah, ada kata lagi di situ, wattazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu untuk menghadap Allah ini, bukan hanya haji, kita berlika Allah. Ada keduakan kegembiraan kita yang berpuasa di saat berbuka puasa dan saat berlika Allah, bertemu dengan Allah adalah 2 kegembiraan orang yang berpuasa. Nah, ketika bertemu dengan Allah yang sesungguhnya, kita harus siap dengan bekal yang terbaik, yaitu takwa. Dan berbekallah kamu wahai orang-orang yang berakal. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi prosesnya, kemudian tujuan akhir daripada Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Dia adalah merupakan sebuah harapan sekaligus tujuan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umatnya yang berpuasa, pengikutnya yang berpuasa di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga kita yang hadir dan saudara-saudara kita yang lain yang tidak hadir di tempat ini, semoga diberi hidayah, petunjuk, bimbingan oleh Allah agar mereka memaknai Ramadannya dengan baik dan sempurna, sehingga mereka juga bisa menikmati Ramadan Mubarak ini dan bisa selamat dengan bekal yang cukup dengan la'allakum tattaqun untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Karena
hal ini menjadi tradisi buat kita semua umat Islam. Kalau kita punya umur hari ini taruhlah 50 tahun, kita dari 12 tahun puasa, sekali sudah seberapa puluh kali kita orang berpuasa. Yang berbeda itu adalah kenikmatan, pendalaman dan penghayatan Ramadan setiap tahunnya. Dari sisi syariat sama. Oleh karena itu berdoa agar Ramadan kita dari tahun ke tahun semakin meningkat kualitasnya dan pemahaman kita dalam rangka mengantarkan kita kepada derajat la'allakum tattaqun yang menjadi tujuan akhir dari Ramadan. Dan sebagai akhir daripada tausiah pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan sebuah hal yang terkait dengan takwa. Disebutkan di ayat ini 2 kali tentang kata takwa di Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di ayat ini Allah menyebutkan 2 kali. Yang pertama ittaqullah sama dengan seruan khatib. Dia ajak kita untuk bertakwa, kemudian di ujungnya itu disuruh supaya kita di antara kamu ada yang mengevaluasi dirinya, bermuhasabah, menadarah, meneliti dirinya tentang apa yang telah dilakukan kemarin dalam rangka persiapan hari esok. Ini esok bukan perubahan tanggal. Hari ini 2021, besok 2022. Hari ini April, besok Mei dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud dengan hari esok atau masa depan. Yang dimaksud dengan masa depan dalam ayat ini adalah akhirat itu sendiri yang akan digapai, yang akan dicapai sebagai masa depan sesungguhnya dari semua orang. Hari ini orang boleh berencana. Hari ini orang boleh bikin desain perencanaan secanggih apapun. Tapi kalau hari ini Allah kemudian besok dia bilang ente meninggal besok, itulah masa depanmu yang sesungguhnya. Dan untuk itu kita diminta senantiasa bertakwa dan sadar di dalam puasa ini melatih kita. Di ayat ini Allah akhiri dengan ayat ini, bertakwalah kamu dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Ramadan mendidik kita untuk bagaimana mengenali diri kita, mengenali jasmani dan rohani kita. Jasmani kita tinggalkan, rohani kita bawa, dan dialah yang akan memberikan ketenangan lahir batin. Dan insya Allah di akhirnya kita akan dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.